Amon itu walaupun masih di early dia lumayan burst. Iya, dia Walaupun juga bisa gimana, semacam Natalia ya, bisa hilang deh ya eh, seperti dia ya. kalau menurutku dia lebih gampang menghilang sih. Dia lebih OP sih daripada Natalia. Kenapa Cynthia? Tadi saya bilang, dia seperti Natalia bisa menghilang. Iya, tapi kan oke ya, Cewek berarti selalu intinya wanita itu selalu benar. Nah, guys, dalam hidup saya mempunyai dua aturan, yaitu aturan pertama, wanita itu selalu benar. mhm, Nah, peraturan kedua, jika wanita salah, Anda wanita salah, ya udah maka kembali ke peraturan pertama catat. nah, dan dalam kondisi ini karena Cynthia berlaku seorang wanita, maka dia itu Wanita harus benar. betul sekali. Oke, tapi kita lebih fokus ada seorang Clint yang langsung diamankan terlebih dahulu dan juga Pepsodent udah ngamankan seorang Yves berserta dengan seorang Estes. Kenapa, Pak? Enggak, kasihan si Pepsodent dia mengepi if karena dia pakai topeng nggak nampak gigi cemerlang dia. Sayang Lu sekali guys, tapi ya maafkan kerecehan saya. ya, Nah, Bapak ini ya begitulah ya. ya. Dan mari kita lihat dari sisi tembung ID sudah mengepi Ruby dan mari kita lihat apakah mereka akan mengepi core atau tank. Dan Tank. sepertinya tank Hylos. Hylos DP. Oke, semalam juga menggunakan seorang Hylos, Clint dan juga Ruby. Tentunya kita bakal menyaksikan pertandingannya apakah seperti semalam yang benar-benar GG banget atau malah sebaliknya dari tim lawannya dari Slug Tribun yang bakalan menguasai di line of dawn. Betul sekali. Mari kita lihat apakah tembung ID itu menggunakan taktik dia semalam, strategi dia semalam ya. Iya benar, tapi Nah, bocil poke. bocil poke, Kali ini iya. dia bakalan ngeband ya. Betul sekali. Tapi sepertinya dia mengepi. Ngepick ya, Sorry. ngepick. Hero. Alah. Wah, hero yang sudah cukup lama ya, jarang dilihat ya. Iya, tapi kalau misalnya sekali dilihat dia langsung aja overpower banget sih. Betul sekali. Ini harus diwaspadai banget kalau misalnya hero yang udah cukup lama terus di pick langsung itu benar-benar harus diwaspadai. Tapi sebelum itu kita lihat dari Sax Reborn udah ngamankan seorang Roger. Betul sekali. Dari mana? Mari kita lihat apakah temu ID akan mengebeng hero core atau sebaliknya. Mungkin seorang bisa juga bagus juga karena kita lihat di mana dari kedua tim belum ada yang ngamankan bukan Maxman, Hyper dan sebelah X-Luck Reborn juga belum ada Maxman. Tapi yang saya harapkan itu tadi dia ngeband Haya sih. Tapi Karena tidak ada ya. iya betul sekali. Dugaan saya salah. Nggak apa-apa, manusia itu selalu salah. Apalagi pria. Iya, tahu itu ya kan? Oke dia, tapi Boy udah ngamankan seorang Brody. Kali ini cukup baik dan juga kita lihat Tembung ID bakalan ngamankan dua hero sekaligus. Betul sekali. Sepertinya core dan support ya. Support Parsha dan mungkin Assassin sih skornya. Bisa jadi yang saya prediksi itu mungkin Lancelot. Antara Lancelot atau Karina Hayabusa. juga boleh. Oh, Lancelot. Dan guys, pada hari ini saya membuktikan saya itu benar. Walaupun cuma sekali sih. Oke, Lancelot langsung diamankan oleh Mars. Tentunya menjadi hypercore-nya sebentar dari area Bocil Poke menjadi last pick hypercore. Ini yang belum ada nih ya. Ini kemungkinan Karina sih, kemungkinan. Bisa juga. Pilihannya ada dua sih antara Karina atau Link. Dan rupanya Ben sudah diamankan oleh Slug Reborn sebagai last pick-nya. Benar banget ya, kita lihat Bocil udah ngamankan hypercore-nya dan juga dari tembung ID dari Mars udah ngamankan seorang Lancelot dan kita langsung aja masuk ke in game-nya. Let's go. Sepertinya ini akan menjadi match yang cukup mengenaskan ya sepertinya. Iya benar sekali ya. Oke, ini kita bakal menunggu match pertama, tapi sebelum itu ya, aku mau tanya nih. Kalau misalnya ada solusinya kan gue nih suka banget nih belajar terus apalagi suka dengan bahan-bahan yang mengenai praktek dan gue juga lagi mencari kuliah yang benar-benar menyediai lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kira-kira ada nggak sih? Wah, pas banget nih. Gue ada satu perkuliahan itu yang mengajarkan kebanyakan itu praktek. Wah, dan apa tuh? Pas pula saya tuh sebagai mahasiswa di sana. Wah, langsung ya. Langsung guys. Nah guys, kuliah itu adalah di Cendana guys. Tadi yang mensponsori match pada kali ini guys. Dan mari kita
Langsung masuk ke dalam match dulu ya guys ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Let's go. Oke, kali ini di match pertama antara Tembung ID melawan Slux Ribbon. Dan mari kita lihat seperti biasa Lancelot mengambil buff dan Iya. dibantu oleh Hylos. Benar sekali, dibantu begitu saja sepertinya. Tapi kita lihat di mana dari seorang band juga menjadi hypercore terlebih dahulu mengamankan purple buff juga. Betul sekali. Tapi biasa tumben ya Hylosnya ini mainnya safe karena biasanya itu Selalu rusuh ya. ya betul sekali guys. Dan Benar, tapi di benar. sini mungkin mereka lebih play safe dulu karena di pihak Slux Ribbon itu ada seorang Estes. Iya, benar sekali. Dan kita lihat one on terjadi dari top lane dari seorang Dance dan juga Kyoa tentunya kehilangan satu bar milik dari seorang Ruby. Tapi di roaming langsung, Slutbell menuju ke top lane-nya bakalan mencegah pergerakan dari seorang Ruby. Dan mari kita lihat inisiatif dari seorang Hero. Seorang, Ya, saya ya, lupa namanya. benar sekali. Dan masih dihealing oleh seorang Estes tentunya. Tapi ini benar-benar play safe banget nih dari kedua Betul. timnya. Jadi kalian jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian di kolom komentar. Nanti kita bakalan lihat dan bacakan tim mana sih yang banyak banget tim favoritnya dan juga hashtagnya. Betul sekali guys. Ayo kok support bisa mungkin kalian. Dan mari Iya. kita lihat clean di bawah sangat aman sekali melakukan clearing minion dan di manakah Brody dia kembali ke base. Oke, benar sekali bertemu dengan seorang Lancelot tentunya 2 versus 3 kali first diamankan seorang B tentunya, tapi belum usai sampai di sana dari seorang Mars. Kehilangan satu bar di area top lane, dia masih defend tapi dan sedikit gawat karena dia terdiam diri di area base tentunya hampir aja diras oleh bocil tentunya. Betul sekali guys. Nah di sini Tembung ID itu sedikit kewalahan dan mereka harus initiate dulu. Benar. Dan mari kita lihat Slux Ribbon sudah mengambil turtle dan mari kita lihat apakah mereka berhasil diamankan oleh seorang Ben dan Iya, kita lihat sempat recall Ben-nya ya. Recall terlebih dahulu dibawakan, tapi turtle pertama udah dieliminasi oleh seorang band tentunya dari tim Slux Ribbon. Dan mari kita lihat baik ya. seperti biasa Hyper itu selalu membutuhkan buff seperti aku membutuhkan dia. Dia siapa? Ya, belum Nggak ada boleh sih, belum ketemu. Oh, gue kira ada ya kan, nggak boleh sebut merek rupanya. Nggak boleh Jom. dong. Iya. Oke, di batu lane kita nampak harus terpick off langsung oleh seorang Brody. Clean-nya di sana tidak terselamatkan karena kita lihat sedikit telat timing yang dibawakan seorang Hylos untuk menuju ke area bottom. Betul sekali. Nah, mari kita lihat apakah Tembung ID itu bisa membalikkan keadaan atau tidak tergantung dari Lancelot-nya. Benar-benar. Dan kita lihat nih Lancelot juga mulai fasen ya, kita lihat apalagi kita nampak di mana dari Maxman satu ini padahal dia belum menuju ke lap game dia udah mendapatkan point kill loh. Betul sekali. Dan mari kita lihat Bane berhasil di-pick off oleh Ruby di top lane sementara dia di-support oleh D-Rod. Sayang sekali guys ya. Oke, ultimate dibawakan seorang Boyin tentunya udah cukup sakit banget, tapi kalian tidak boleh terlalu offset di sana karena dia udah low banget. Dan lagi-lagi kita nampak dari seorang Estes mulai perlahan-lahan untuk nge-defend, tapi sayang sekali dari top lane harus terpick off direct di sana. Dan pada kondisi sekarang ini 2-2 dari Tembung ID dan Slux Ribbon cukup sengit. Dan mari kita lihat apakah Brody akan melawan Clean. Mereka lihat di sini sayang sekali Brody-nya recall ke home. Iya, benar sekali. Tapi kita lihat di mana Tembung ID langsung inisiatif menyamakan kedudukan skornya nih. 2-2 di menit keempat dan cukup baik banget pergerakan yang diamankan dari kedua tim ini. Tapi overall yang saya harapkan tuh mereka barbar sih sebenarnya. Bermain open war, initiate war. Tapi di sini mereka cukup safe. Iya, benar sekali. Tapi turtle kedua ini bakal menjadi kontes antara kedua tim sepertinya dari Tembung ID dan juga Slux Ribbon. Langsung aja objektif untuk ngecicil di sana, tapi dipantau oleh seorang Estes maupun bocil dari Hypercore Band langsung inisiatif di sana. Tapi retribution milik dari seorang Lancelot cukup cepat banget sehingga turtle eliminasi langsung oleh seorang Band di sana. Tapi kita lihat dari Dyrod-nya harus nge-pick out seorang Hylos dan bahkan healingan dari Estes benar-benar cepat banget. Sekali fountain ya dia. Terima kasih kita lihat. Sayang sekali tadi parsalnya itu timingnya sedikit pelan ya karena dia sempat ke mid untuk nge-clear minion dulu. Benar-benar. Dan kita lihat retributionnya ini benar-benar cepat banget, terlalu cepat sih menurut gua ya. Sayang sekali. Sepertinya cakarnya Lancelot itu tumpul ya retrinya.
terlalu cepat. Mungkin dia agak panic attack ya tadinya ya. Betul, betul, Penny, Penny. Oke. Di mana bottom lane-nya udah di-roaming langsung oleh seorang Lancelot bertemu nantinya dan Yves juga turun tangan di area bottom lane. Apakah yang akan terjadi lagi antara kedua tim ini? Tapi objektif cuman berjalan-jalan aja ya, langsung menuju ke mid lane terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melihat apakah Ruby dan Parsa melawan Dirot Mm. dan berhasil ditarik oleh Ruby, dan mari kita lihat apakah Dirot akan di-pick off oleh seorang Ruby. Iya, belum saja di sana, tapi kita lihat roamingan dari Pocil Poke tentunya lebih bermain play safe nih. Dia balik ke asal mid lane-nya, tapi Lancelot lebih objektif area top lane-nya. Bottom lane 2 versus 1 untuk seorang clean dan turret pun terhancurkan oleh tim Slugs Reborn. Betul. Estasnya ini roamingnya bagus sekali ya guys. Dia melihat map itu secara maksimal, dan mari kita lihat Dirot berhasil di-pick off oleh seorang Lancelot dan dibantu oleh Ruby. Dan mari kita lihat apakah tower top lane akan didapatkan oleh Ruby atau tidak. Benar sekali, bakalan didapatkan sih menurut gue karena cepet banget, tapi ada seorang Ben dan juga Yves yang langsung nge-cover di sana, di clear minion aja, tapi Hypercore dari Mars langsung aja harus kehilangan satu bar dan Kelomang juga diamankan oleh Bocil Poke. Bocil Pokenya nih cukup cepat ya dia untuk melakukan retry-nya ya. Nah, Juga dia sempat bagus ya. sekali, bagus sekali. Terus seorang Hypercore itu dia harus bisa mendapatkan farming terus ya. Iya benar, tidak boleh terlalu telat untuk mendapatkan levelnya, harus disamakan. Tapi Turtle kali ini bakalan diamankan oleh seorang Lancelot. Ini cukup baik banget, tapi kita lihat di mana di area mid lane udah cukup rame, di pick up langsung oleh seorang Brody dan mendapatkan double kill dan triple kill langsung dibawakan begitu saja, sehingga tersisa seorang Clean dan juga seorang Parsha. Betul sekali. Itu sudah mulai menegangkan ya pertarungan antara Tembung ID dan Slugs Reborn. Tapi kalau lihat-lihat Tembung ID sepertinya tidak asing ya namanya ya. Iya, benar sekali ya. Dan juga kita lihat Maxman-nya ini overpower banget sih dari seorang Boim, di mana dari tadi dia mulai nge-kill dari bottom lane menuju ke top lane nih, tukar position langsung untuk seorang Dairat ya. Betul. Dan mari kita lihat apakah mid akan berhasil ditembus atau tidak. Dan sayangnya mereka belum berhasil dan kembali ke buff. Dan mari kita lihat apakah mereka akan mention war atau tidak sehabis ini. Oke, tapi kita lihat terlebih dahulu Bocil Poke udah level 11 di sini dan bersama dengan seorang Mars masih level 10 ya. Cuma selisih 1 level di sini, tapi lumayan sakit nih kalau misalnya Bocil udah mengeluarkan ultimate-nya. Ini harus diwaspadai banget. Betul. Tapi perbandingan gold mereka itu makin lama semakin jauh perbandingannya ya. Iya. Mari kita lihat soal Hylos setelah melakukan ulti, sayang sekali untuk hanya melarikan diri. Iya, benar sekali. 8 menit di mana poin killnya 4-6 dan lagi-lagi ini waktunya untuk nge-farming lebih terfokuskan ya. Karena di mana dari area top lane harus di clear minion oleh seorang clan maupun di area bottom lane karena turretnya udah terpecah belah oleh tim Slugs Reborn. Betul. Dan mari kita lihat apakah di sini mereka akan melakukan war atau tidak, dan berhasil di pick off atau tidak oleh seorang Hylos. Malah sebaliknya Estes di pick off oleh Ruby. Ya, ultimate langsung dibawakan seorang Yves tentunya. Parsha mendapatkan 1 poin kill di sana, tapi Brody mendapatkan asap table langsung di sana dengan setetes lagi dia terstun. Dia harus terpulangkan oleh seorang Ruby dan Ruby langsung aja mendapatkan double kill di menit ke-8. Betul sekali guys, sudah mulai menegangkan, dan mari kita lihat apakah Yves berhasil di pick off oleh Ruby atau sebaliknya. Oke, sebenarnya lebih play safe ke area turret, tapi top lane kita lihat dari seorang Clean langsung aja berusaha untuk mendapatkan 1 turret lagi. Oke, tembakan dikeluarkan, tapi ultimate dari seorang Ben udah cukup sakit banget, di cover langsung di sana, tapi lagi-lagi hampir aja mendapatkan double kill untuk nge-pick out seorang Sapler. Betul. Di sini clean-nya sudah mulai jadi, sehingga dia cukup sakit ya untuk mempick off Bane secara langsung, walaupun dibilang Bane tuh pasti tebel ya pada di mid game ini. Iya, benar. Dan si area bottom lane mendapatkan 1 turret. Ini kita lihat di mana Slugs Reborn lagi-lagi menjauhkan peran skor ataupun turret ya, selalu diimbangi oleh Tembung ID nih. 8-8 dan 2 turret banding 2 turret.
Betul, betul, betul. Dan mari kita lihat apakah lotnya sudah muncul ya. Tapi sepertinya mereka akan menunggu sampai menit ke-12 agar lotnya lebih sakit. Iya benar sekali, one terjadi antara kedua Maxman, tapi harus tertumbangkan dari seorang Clean ya, karena kita lihat Bu ini udah cukup sakit, di remake lain juga udah cukup rame. Ini sepertinya mereka mau arisan nih ya Bapak Kelvin ya. Bisa-bisa. Saya boleh daftar nggak? Coba tanya. Oh, jangan deh. Dan mari kita lihat apakah mereka akan mendapat lord atau tidak di sini. Dan objektifnya nih bakalan terjadi kontes sih. Betul, betul, betul. Tapi di sini mereka cukup play safe ya. Mereka menunggu momen yang tepat. Iya. Dan seorang Halo sudah mulai maju, sudah mulai mancing-mancing ya, mancing-mania ya. Oke, tapi Parsianya sedikit gawat di sana karena diras oleh seorang Brody tentunya, tapi langsung aja objektif mendapatkan 1 poin kill di sana. Ben juga langsung di healing oleh seorang Estes. Telah offset dari seorang Brody, dia harus terpick off langsung oleh seorang Hylos. Betul sekali, sayang sekali dari seorang Brody harus di pick off karena terlalu maju. Dan mari kita lihat apakah Lord dari Tembung ID bisa membalikkan keadaan atau tidak, sayang sekali. Iya, karena di mana mid lane juga udah dikuasai oleh tim Slugs, 3 orang bahkan di sana yang nge-push di sana, di defend langsung oleh seorang Mars tentunya 3 versus 1 turretnya harus terhancurkan terlebih dahulu. Dan kita lihat buff purple milik dari Tembung ID harus termusnahkan oleh seorang Ben. Betul sekali. Nah, di sini Tembung ID sudah mulai sedikit agresif ya, karena mereka tahu posisi mereka itu sedikit tidak menguntungkan. Benar. Dan ini dia perlahan-lahan menuju ke top lane-nya, nampaknya cuman healing aja. Dan kita lihat udah cukup sakit dari serang Clean, mulai mengeluarkan tembakan demi tembakan di top lane-nya, tapi dia harus termusnahkan oleh seorang Estes tentunya. Dan Lord pun langsung dihilangkan. Parsia harus mundur di sana, tapi dari top lane masih ada Dance yang berusaha untuk pick off seorang Saber. Dan sayang sekali Sarambin harus di pick off oleh Parsa yang dibantu oleh Lancelot. Iya benar sekali. Bottom lane-nya sepertinya ini free banget sih untuk seorang Dairat ya. Betul. Tapi di sini dia sadar mungkin Parsa sudah datang. Langsung mundur. Benar sekali, kita nampak di area bottom lane langsung objektif di clear begitu saja, tapi kita lihat Hylos lebih inisiatif untuk open map nih, karena dia seorang tank yang harus melihat situasi dari tim musuh ya. Betul. Dan di posisi ini Ruby memegang gold terbanyak ya. Benar. Oke, tapi ini dari bentar lagi pasti Tembung ID mengejar skornya lagi nih, cuma selisih 3 poin ya. Betul. Dari tadi skornya tuh imbang-imbang terus ya, saling mengejar ya. Benar. Taret juga 3-3, lifesteal diadukan di area bottom lane-nya antara seorang Das dan juga seorang fighter satu ini ya, Dairat ya. Betul. Tapi kenapa di menit 12 dia baru membeli Blood. Saya lupa namanya. Apa nih ya, kita lihat dari area Biodi ya, dari area Boim ya tadinya ya. Betul. Oke. Dari area Mila kita lihat udah cukup ramai banget tentunya. Dan Bocil perlahan-lahan untuk nge-roaming ke area bottom lane-nya bertemu dengan seorang Ruby dan cukup rame. Ini bakal 4 versus 2 tentunya, dihadang langsung oleh seorang Ruby, tentunya ditangkap begitu saja. Liv langsung mengeluarkan ultimate yang cukup baik banget, tapi Estes harus terpick langsung oleh seorang lancuran, dan bahkan Ruby harus termusnahkan, ditarik langsung begitu saja, dan double kill didapatkan oleh seorang Lancelot di area bottom lane. Tapi belum selesai sampai di sana, dari Boim juga mulai memancarkan amarahnya untuk nge-pick kau seorang Parsia. Betul sekali. Mari kita lihat pertarungan antara kedua marksman ini yang disupport oleh Eevee ternyata. Iya benar sekali. Sayang sekali tidak ada yang terpick off ya di kontes kali ini. Dan mari kita lihat apakah Eevee-nya sedang menjaga turretnya dan apakah dia akan recall atau tidak. Sebenarnya dia hanya berdiam diri di sana ya, menunggu siasat dari temannya yang udah mulai muncul nih ya. Nah, tapi keadaan sekarang itu kembali lagi ya, perbedaan skor mereka itu 3, Tembung ID dengan 13 dan Slugs 16. Iya benar. Oke. Ini kalau misalnya menuju ke ada late game, ini masing-masing tim ada yang namanya Maxman ya. Cukup baik juga, di mana ada Clean, ada Brody, tapi Brody udah mendapatkan damage yang cukup sakit nih, 823 KDA yang didapatkan. Betul. Cukup bagus permainan dari seorang Boim yang menggunakan Brody, karena di early itu dia bisa menjaga posisi dia dengan baik melawan Clean, walaupun Clean di early itu sebenarnya lumayan sakit. Benar. Dan mari kita lihat apakah akan terjadi contest war oleh seorang
Iya, benar sekali. Dan kita lihat Lord di sana berdiam diri nih, bakal menunggu dari Dance juga mengamankan Blue team item turret ore has been counter terlebih destroyed. dahulu. Bocil Poke juga ini menyusun strategi ya, diam-diam nih ya. Dimana dari Clean juga mulai mengamankan posisinya di area rumputan terlebih dahulu. Betul betul. Nah di sini seorang Hylos mengisi untuk Dira dia agak. Dan mari kita lihat apakah kontes Lord akan terjadi atau tidak. Sayang sekali Ruby ketahuan di boost tersebut oleh Lordnya. Iya, refresh lagi. Ini sepertinya cuma memancing aja sih, karena bakalan terjadi war untuk kedua pihak dan bahkan Dance di area rumputan berusaha untuk menarik seorang Brody ataupun seorang Bane. Betul betul. Nah di match kali ini 15 menit cukup lama ya untuk pertandingan mereka ya. Iya, karena dimana dua-duanya tidak mau kasih peluang untuk mendapatkan war yang benar-benar diutamakan ya. Betul betul. Nah sayang sekali mereka di sini Slux sudah memulai memancing Lordnya. Mari kita lihat apakah mereka mau melakukan initiate war atau tidak. Oke, dan ini dia kita lihat masih dia berusaha untuk ngerusuhi tapi di area bottom lane tidak ada yang nge-backup di sana. Sementara Lordnya cuman dilepas begitu saja, item BOD juga dibelikan oleh Bocil Poke. Ini bakal menambah damage yang cukup sakit dan bahkan dia sekali mengeluarkan ultimate-nya ini bakalan kehilangan mungkin 3 bar atau 2 bar ya. Bisa jadi guys, tapi tergantung oleh defense itemnya yang mereka miliki ya guys ya. Iya. Sedangkan karena di sini Ruby dan Hylos itu sudah memiliki item defense yang cukup banyak. Iya, dan cukup tebal di sana. Tapi kita lihat Lord langsung dieliminasi oleh seorang Lancelot tentunya. Yves melakukan ultimate yang cukup sakit di sana, tapi lebih sakit di back yang dihasilkan seorang Lancelot di sana dengan mendapatkan killing spree. Disusul langsung di area belakang ada Direct langsung join the war di sana mendapatkan seorang clean tentunya. Apakah double kill di sana karena Hylos udah low banget di sana, terpick off langsung oleh seorang Yves dan kita udah terdengar killing spree milik dari seorang Yves. Nah, bapaknya Hylos sudah muncul. Mari kita lihat apakah mereka akan membunuh Lordnya atau tidak. Dan di Oke. sini seorang Hylos, seorang Dira tuh mengisi war terhadap Parsa, tapi Iya. mari kita lihat apakah berhasil di pick off oleh Lancelot dan sayang sekali ya. Dan mega kill langsung dibawakan seorang Lancelot nih. Ini mulai dikasih lihat nih pergerakan dari seorang Masnya mulai memanas dan mulai agresif. Kita lihat dari tadi dia berusaha untuk nge-pick off dan total kill yang didapatkan sekarang 6-2-4. Betul betul. Dia jarinya sudah mulai panas ya, sehingga bisa ting 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 dia. Jadi jarimu bisa ting-ting dia nggak? Em, Ah, wah. tergantung sih, tergantung Tergantung ya. kondisi. Iya, iya, Kalau ya. musuhnya gampang bisa. Oh, bisa lah ya. Bisa, Bisa apa nih? Bisa di PO. Tapi Oke. kita lihat di sini ya, Mhm. sepertinya blue buff dari seorang Slux berhasil diamankan oleh Lancelot. Oke, Sayang benar sekali. sekali. Dan ya masih selisih 3 poin di sana, tapi kita lihat dari seorang Lancelot harus berhati-hati nih ataupun seorang Parsia. Soalnya kita lihat di mana Gareth berusaha untuk nge-pick off Hyper dan supportnya saja nih diincar terus-menerus dari tadi. Betul betul. Tapi sudah mulai menegangkan ya pertarungan antara Temu ID dan Slux Reborn. Di sini mereka di late game mereka cukup imbang ya sebenarnya ya. Benar-benar ya, late game bakalan imbang dan bahkan kita sedikit lihat ini menitnya udah 18 menit ya Bapak ya. Betul betul betul. Ini sebenarnya cukup lama sih match kali ini ya guys ya. Iya, padahal baru match pertama loh, belum tahu match Betul. kedua 1 jam kita lihat ya. Oke, Wah. dan cukup ramai. Bisa kering nih mulut nih. Has been slain. Oke, tapi kita lihat Yves udah mengeluarkan ultimate di sana mendapatkan mega kill secara langsung, tapi Hylos terstun begitu saja 3v1 untuk seorang tanker saja, tapi dari top lane-nya juga langsung mendapatkan satu turret di sana dan Koreste harus terpick off langsung oleh seorang Brody. Betul sekali. Nah, di sini keadaannya 3 versus 4. Mari kita lihat apakah Slux Reborn bisa menjaga base mereka atau tidak. Tapi wave minion di area mid lane udah rame banget nih ya, harus dikir langsung oleh seorang Boyin tentunya, dan kita nampak lagi ini bakalan menjadi pertandingan yang cukup seru kali ini karena Immortality bentar lagi bakalan dibelik oleh masing-masing penduduk di Line of Dawn ya. Betul sekali, guys. Nah, matchnya ini padahal baru match pertama ini loh. Iya, Tapi sudah menegangkan sekali, sudah panas sekali. panas sekali ya. Padahal di Padahal depan ini hujan ya. ya. Betul sekali. Malam minggu Bapak. Iya, betul. Udah malam minggu, kehujanan, sedih kali kalian para jomblo. Iya, kita malam minggu ngapain nih? Hah?
Tapi kita menggeser Iya, karena memeriahkan ya. betul sekali karena match pertama pertama saja itu sudah cukup panas. Ini panas karena jomblo atau panas karena apa ini? Kayaknya sih karena AC-nya gak hidup sih. Luar biasa sekali ya. Oke, di area mid lane kita lihat ya, belum ada yang peka sama sekali ya. Di sini kita nampak ya, Brodinya perlahan-lahan menuju ke area top lane-nya, tapi ada hadangan langsung dibawakan seorang Lancelot. Betul betul. Tembung ID dan Select Ribbon ini matchnya seperti cowok ngejar cewek, tapi dua-duanya itu segan, Segan ya, cuek. cuek ya. Mau Siapa yang cuek di sini? Dua-duanya ya? enggak cowoknya. Saya tahu Yang cowoknya. cowok yang mana? Sepertinya sih tembung ID sih. Oh, tepung ID Iya ya. betul betul. Karena wanita tuh selalu benar dan di tangan kita itu kalau bahasa Inggris right itu di kanan, berarti cewek kanan ya. Iya, iya, iya. Sabi ya, Sabi cukup baik nih perkataan dari seorang Bapak Kelvin ya. Tapi kita lebih fokus nih, ada item immortality, bukan immortality tapi BOD yang didapatkan seorang Clean tentunya, tapi didapat udah cukup ramai banget di sana. 5 versus 5 sekaligus langsung aja di open oleh seorang Pexode di sana dengan ultimate-nya. Immortality terpecahkan di sana, langsung di pick off oleh seorang Brody tentunya, tapi kita nampak subtable disusul langsung oleh seorang Eve tentunya, sehingga dari area bottom lane udah sekarat banget, harus terpick off langsung oleh seorang Clean dan bahkan disusul langsung oleh seorang Ben. Betul sekali. Sayang sekali guys, tembung ID harus kehilangan 3 personil pada patch kali ini. Waduh, ini benar-benar 5 versus 5 loh di area bottom lane langsung loh ya. Betul betul betul. Jarang ya lihat kondisi seperti ini ya. Tapi sayang sekali yang saya lihat itu Parsa dan Lancelot, mereka terlalu di belakang. Mereka tidak membantu timnya sih sebenarnya. Iya. Sayang sekali. Padahal kalau timing mereka bagus, mereka ikut war, sepertinya temu ID bisa meratakan mereka sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Tapi kita lihat dari area Slux Ribbon juga cukup baik sih, dimana coveran datang dari seorang Estes, dia menghilin cukup cepat banget, dan juga kita lihat dimana KDA-nya udah 20 loh. 20 assist mas gue ya, luar biasa banget nih, banyak banget pertolongan dari seorang Estes ini ya. Pengorbanannya ya benar-benar dahsyat banget nih. Wah, Estes di sini berguna sebagai P3K-nya Slux Reborn. Iya, di mana-mana ada Estes, ya Betul kan? sekali. Tapi tadi mereka tidak melakukan kontes Lord ya sebenarnya. Mungkin dari pihak Slux Reborn walaupun 3 orang, tapi mereka tidak punya retri. Sementara dari temu ID mereka mempunyai seorang Lancelot yang memegang sebuah retri. Iya, benar-benar ya. Oke, Lord cuman terpancing untuk mengeluarkan aksinya saja di sana, tapi kita lihat apakah akan terjadi kontes di sana, karena kita lihat udah cukup ramai banget. Tapi Maxman tidak boleh ketinggalan war kali ini. Kalau misalnya ketinggalan itu bakalan gawat banget, karena di Mac milik dari seorang Brody mematikan banget. Betul-betul. Dan kita lihat Clean akan mengikuti war atau tidak. Tapi sepertinya dia lebih memilih untuk push. Dan kita lihat dari area Lord tersisa 2 bar lagi, langsung aja objektif dari Clean menembak di sana dengan kekuatan damage yang dihasilkan udah cukup sakit banget. Tapi Lord kali ini eliminasi oleh seorang Lancelot dan belum usai sampai di sana. Cyber harus terpick off langsung oleh seorang Parsia dan Boi terlalu offside di sana. 2 free 1 untuk seorang dirinya saja harus terpusahkan oleh seorang Mars. Dan Lancelot mendapatkan unstoppable dengan mempi off Brody guys ya. Dan kita lihat apakah mereka akan selamat atau tidak kali ini dari sana Slux Reborn. Tapi kita lihat sih ini bakalan kuat banget sih. Slux Reborn harus nge-defend turretnya, dan bahkan di area top lane juga udah ada Bapak Core yang sudah berjalan santuy di sana. Tapi base juga terhancurkan di area mid lane-nya, memajukan wave minion, dan harap hati-hati banget dari Slux Reborn karena dari Lord-nya ini udah Lord ketiga dan cukup sakit dan bahkan tebal banget. Kemungkinan ini akan menjadi pertahanan terakhir dari Slux Reborn ya. Jika mereka berhasil, maka mungkin mereka akan menang dan sebaliknya juga. Iya. Tapi tidak ada minion di sini ya, sehingga harus terpick off juga seorang Dairot di sana karena extract milik dari seorang Parsia on point banget, dan Purple kali ini menjadi kekuatan untuk seorang Mars ya. Gantian nih pencuriannya ya. Betul. Tapi di sini sayang sekali sih tembung ID kekurangan momentum untuk mengakhiri match kali ini. Dan match kali ini sudah memasuki menit ke-24 yang sepertinya saya lihat tuh akan memasuki setengah jam sih. Iya, karena udah 24 menit ya, 24 di mana skornya 21 banding 25. Cukup baik banget, dan KDA dari seorang Mars 727, KDA dari seorang Parsia 729.
Betul betul. Tapi di sini dari tadi perbandingan match poin mereka itu selalu 3-4 seperti begitu terus ya. Benar, 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 benar. Oke, tapi pertahanan milik dari Slash Ribbon tersisa beberapa turret saja loh di sini. Karena dari Tembung ID udah menghancurkan 8 turret di menit-menit 25 ya, atau secara keseluruhan turret ya. Betul, dan mereka sudah mendapatkan Lord 3 kali pada match kali ini. Luar Waduh, biasa sekali retreat dari seorang Mars. benar-benar. Oke, ini Mungkin dia kena arus ketika saya bilang tumpul ya tadi. dia terdengar loh. Langsung aja dia kasih Maafkan saya. paham. Wis jelas kasih tahu ya. Iya, iya. Nih, nah lihat retribution gua nih, udah kenak nih katanya kan. Mm-mm. Dia sebelum main itu dia ke tangannya jempolnya itu dia sit up dulu dia basic speed ya. Dia fast hand. Oke, benar-benar nih ya. Tapi lot keempat, 85 detik lagi. Apakah sanggup dari Tembung ID mengamankan lot keempat kali ini, atau tim dari Slash Ribbon yang bakalan adu mekanik lagi untuk mendapatkan lot keempat? Betul sekali. Dengan kondisi mereka hanya mempunyai satu turret terakhir di bottom lane dengan setetes darah saja. Itu Iya, diludahi Bin sebenarnya hancur sih. dengan apa ya? Kita lihat dengan apa namanya? Yang ada di ultimate-nya, yang berasal dari lautan di sana ya. Ada Iya, ikan-ikan di mana yang cukup sakit di make-nya Bapak ya. betul betul Cukup betul. luar biasa sekali. Dan ini dihadang oleh seorang Brody tentunya, dan bahkan kita lihat dari Shark-nya di sana, Shark Blue-nya, dan lagi-lagi berusaha untuk memancing amarah dari area lawan. Ya, saya pengen melihat apakah ulti dari seorang Bin ini akan menjadi baby shark dududu atau Atau seekor hiu yang sangat mengenaskan. kita lihat aja nanti ya, karena kita lihat di mana seorang Yves dia juga masih ada immortality, Ben juga masih ada immortality. Ini masih utuh banget immortality-nya. Tapi harus diwaspadai karena di mana dari Estes selalu menghealing. Jadi lebih inisiatif dari Tembung ID untuk mendapatkan Estesnya terlebih dahulu. Betul betul. Dan 3 detik kemudian Lord akan muncul dan mari kita lihat apakah Tembung ID akan mendapatkan Lord keempat. Dan di sini masih mereka cukup pintar ya, mereka menggunakan minion untuk ngebait musuh. Minion harus dijaga ketat oleh Slash Ribbon, sementara Lord langsung aja objektif dari Tembung ID untuk mengamankannya di sana tanpa ada gangguan sama sekali. Betul, dan di kondisi ini Lordnya sudah cukup sakit dengan sekali ayunan saja darah Farsa sudah setengah. Benar sekali, dan kita lihat Lord langsung dieliminasi oleh seorang Lancelot tentunya, dan bahkan kita lihat apakah sanggup dari Slash Ribbon bakalan ngedefend untuk selanjutnya, atau tim dari Tembung ID bakalan endgame kan langsung di menit ke-27-an ya. Dan setelah Ribbon seperti sedang melakukan ritual recall di base mereka. Mereka Iya. sedang memanggil Tuhan Land of Dawn di sini. Iya, benar-benar sekali. Tapi Babak Lord sudah berjalan santuy di mid lane-nya, di cover langsung oleh seorang Hylos yang mulai menyusun strategi di sana. Ini bakalan bahaya banget kalau misalnya Clean-nya tidak join the war nih ya. Dia berada di bottom lane untuk menggrab yang terlebih dahulu nih ya. Kalinya kalau udah terlalu lama sayang sekali sih. Kemungkinan Lord di sini akan jadi sia-sia. Iya, benar. Padahal Lord-nya udah lama kali lagi nganggur ya. Betul betul betul. Tapi mari kita lihat apakah mereka akan melakukan war atau tidak. Ya, sepertinya tidak nih ya, karena Lord sudah termusnahkan terlebih dahulu, dan objektif dari seorang Clean ke area taras terlebih dahulu ya, sehingga tersisa tarik jantung milik dari Slash Ribbon. Betul betul. Sepertinya ritual mereka berhasil menyelamatkan base jantung mereka. Iya, benar sekali, sehingga kita lihat di mana orange buff langsung dirusuhi dari tim Tembung ID di sana. Sementara dari seorang Lancelot dia harus objektif ke area buff purple maupun orange buff di sana ya. Nah, mari kita lihat apakah sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang cukup lama, guys. Mereka Mungkin sejam ya. terlalu safe sih sebenarnya. Iya, cukup baik sih menurut gue. Karena di mana ini turnamen loh, tiket selanjutnya bakalan ada di tangan mereka nih. Betul betul betul. Mereka cukup konservatif ya sebenarnya. Mereka bisa mereka bisa sabar ya menunggu momen yang tepat. Tapi mereka mencari momen yang sangat tepat sekali, seperti ketika wanita mencari kesalahan pria. Gimana? Enggak, saya tidak bicara apa-apa. Oh, kamu yang bicara. Enggak, saya mungkin Anda salah dengar. Oh, enggak, maaf, Pak. Saya salah.
Oke, tapi kita lihat ini sedikit mungkin pusing ya bapaknya di sana ya. Dia berusaha untuk nge-defend, tapi di sana kita nampak juga dia harus menjaga ketat karena minion udah mulai masuk perlahan-lahan di area bottom maupun top lane. Betul-betul, dengan kondisi tembung ID dan Slash Ribbon sudah memiliki full item di sini, dan seorang Potion sudah dibeli oleh Ruby. Benar sekali. Ini dia. Apakah Lord selanjutnya bakal menjadi hak milik dari tembung ID atau kita bakal menyaksikan Slash Ribbon bakal mengamankan Lordnya dan terjadi comeback di sini. Jadi jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian di kolom komentar. Nanti kita bakalan bacakan. Betul sekali, enggak. Kita melupakan para penonton ya, kasihan sekali ya. Kenapa ya? Tapi penonton ini udah rame banget dari tadi kita lihat ya. Dari penyemangat Lancelot, Ben, dan juga kita lihat tembung ID seorang ceria yang udah didapatkan di sini. Dan setelah benar-benar udah ada hashtagnya nih ya, TMG win ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ini menang langsung ke M3 mereka. Wih, luar biasa sekali mereka nih. Terbang ke M3 langsung ya. Jelas, ini Indonesia nih ya kan. Iya, bukan kaleng-kaleng nih, Bang. Kasih tahu ya. Kasih paham ya. Dan mari kita lihat 34 detik lagi Lord akan muncul. Apakah Lord kali ini akan didapat oleh tembung Adi atau Slash Ribbon? Oke, kita lihat aja di mana 31 menit dengan skor pertandingan 21-25 di mana turret 4-9 ya. Cukup jauh banget perbandingan turret yang diadakan kedua timnya. Betul. Dan di sini perbandingan gold mereka sampai sudah jauh sekali guys, sampai 1000k dari pihak tembung ID. Semoga kenapa lah gak tuh uang saya? Ini udah bisa beli apa nih ya? Udah bisa beli nasi. Kayaknya bisa beli Lord sih sebenarnya. Oh, terjual ya? Ini terjual. Ini sepertinya akan jadi lelang sebenarnya. Lelang paling mahal ya? Iya, betul sekali. Oke, ini anaknya datang, kontes bapaknya ini durhaka sih menurut gua. Enggak, dia sedang menjaga bapaknya. Oh, menjaga. Betul. Di pihak dia ya, dia harus di pihak si Ailos pokoknya Betul, ya. makanya dari tadi itu tembung ID mendapatkan Lord terus. Iya, karena bapaknya ya. Betul. Oke. Nggak imbang sih, kasihan sekali. Slash harus melawan Saksi bapak, bapak, iya. Sepertinya mengangkat Dajo ini sebenarnya. Nah guys, itu sangat tidak bahaya guys. Kita tidak boleh melakukan Dajo pada tempat terbuka. Oke, tapi apakah akan terjadi konteks di sini atau malah kita lihat dari tembung ID bakal mengamankannya tanpa ada gangguan sama sekali? Tapi menurut gua sih bakalan terjadi konteks nih. Karena kita lihat kalau misalnya Lord kelima ini jatuh ke tangan tembung ID ini benar-benar gawat banget sih. Bakalan terjadi endgame sepertinya ya. Endgame Infinity War ya. Iya, benar-benar ya. Ini sepertinya Thanos melawan Avenger ini. Lain lagi ceritanya Beda ya. Beda. Oke, ini dia kontes terjadi di sini. Kita lihat dari Zoran dan sudah low banget di sana, masih mempunyai flicker di sana sehingga dia masih bisa ngilang. Tapi Lord langsung diberhasil sampai tentunya shot dan mendapatkan dia Lord dan immortality harus terpecahkan milik dari seorang Clean. Tembakan seorang Brody udah mulai sakit banget, tapi minion dari milik tembung ID hampir nge-push pertahanan di area turret jantung. Betul sekali. Sudah mulai menegangkan sekali guys. Saya sarankan mata kalian jangan lepas, betul. Kenapa kalau lepas? Hah? Ya, mereka nggak bisa nonton lagi. dong. Oh, iya Mereka nggak bisa nonton dong. Betul. Tapi di sini akan menjadi momen yang menentukan apakah tembung ID atau Slash Ribbon yang akan mendapatkan tiket ke pertandingan selanjutnya. Oke, kita lihat saja dari mid lane-nya langsung di-push begitu saja. Ben melongkar ultimate yang cukup sakit banget tentunya. Dan ini dia bakal terjadi epic comeback atau tidak, karena kita lihat di mana Lord masih berjalan santai di area bottom lane-nya. Strike dikeluarkan oleh seorang Parsha mematikan seorang Brody tentunya, dan langsung di-pick up oleh seorang Ruby. Ini bukan Ruby, Parsha mendapatkan double kill. Dan sebaliknya juga Eevee itu berhasil melakukan comeback ya, untuk 2-2 sih sebenarnya. Iya, benar-benar ya. Ini imbang, tapi bapak Lordnya ini mulai tebal banget sih, susah untuk dimatikan sih. Betul. Dan kondisi ini fighter dan support melawan fighter dan support. Benar ya. Dan
Sampai hampir terpick off oleh Lord loh di sini ya. Betul sekali. Slotnya itu sudah mulai sakit ya guys. Tampolan demi tampolannya sakit banget tentunya ya. Dan mari kita lihat anak durhaka melawan bapaknya sendiri apakah berhasil dikalahkan atau tidak. Oke, terpick off langsung di sini. Ini sepertinya bakalan ada Lord ke-6 ya Bapak ya. Lord 6, 7, 8, 9, 10. Kita pulang yuk. Lama-lama sih saya seperti belajar menghitung satu-satu. Lordnya diambil tembung. Kita bukan belajar menghitung Bapak. Itu nyanyi. Oh, itu nyanyi. Maaf. Tapi di sini mereka sangat sengit sekali ya. Ngeri. Gue takutnya ini benar-benar sampai besok sih. Wah, sampai besok ya. Ini boleh pause nggak sih? Saya makan, tidur. Besok pagi kita nanti nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. Saya nginap di sini. Kita mimpi sambil caster juga boleh ya. Bisa. Atau enggak mereka melanjutkan match ini di mimpi kita aja sih. Iya, boleh sih. Betul. Tapi jangan deh. Nanti nggak nyenyak tidurnya. Nyenyak tidur. Iya, kita lihat dari seorang apa ini direct ya langsung menuju ke area mana gitu ya. Tiba-tiba kita bangun udah ada dalam dunianya. Betul sekali. Dan ting-ting dari seorang Lasso sudah mulai tidak terasa pada Creep. Ini akan lama sih sebenarnya. Saya pernah melakukan match itu sampai 40-an menit. Tapi cepat sekali. Dan paling sakitnya ini matchnya udah lama tapi kalah. Itu yang terjadi pada saya. 40-an menit loh. Waduh, itu benar-benar kayak gue kan main nih. Udah 40-an menit terus kalah langsung gue off itu. Gak ada niat lagi untuk Gak ada lanjut. niat lagi pasti. Saya sampai langsung uninstall sih sebenarnya. Nah, tapi di sini Senekat itu. iya, sakit itu. Baru besoknya download lagi. Enggak sih, beberapa temen langsung download sih. Oke, tapi ada Wendy Susanto, Semesta Gaming langsung disorak ceria dan Santos. Ya. Susah banget sih. Anda sudah ngapa? Apakah Anda sudah mulai mengantuk ya? Tidak. Ya, nggak mungkin ngantuk melihat pertandingan kali ini ya. Ya karena udah cukup seru banget kita lihat di mana bapak yang satu ini udah mulai muncul ya di sini dari mid lane juga perlahan-lahan diserbu langsung oleh minion ya. Betul. Dan rock push yang berhasil dibeli entah berapa kali sih kayaknya Hylosnya beli rock push-nya. Kalau bisa maunya Oke. Lord selanjutnya udah mulai muncul. Bakalan menjadi Lord yang cukup sedih banget gitu ya. betul. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk menilai apakah Lordnya berhasil diambil atau tidak. Kayaknya sih berhasil lagi sih. Ya berhasil, tapi mari kita lihat apakah tembung ID atau yang Deluxe Ribbon yang mana. Dari sini kita bisa melihat initiate war dari seorang Ruby yang immortalnya sudah pecah dan Bane berhasil di pick off oleh seorang Parsa. Iya benar banget. Tapi ada yang nanya ini BO berapa sih? Ini BO 1 guys. Kita sudah menuju area final. Tapi kita lihat di bottom lane udah cukup rame banget dari area Tyrant. Dan Immortality harus terpecahkan untuk seorang Dance di sana. Esek langsung dikeluarkan. Tapi healingan langsung dibawakan seorang Esek tentunya masih aja menyelamatkan hak milik dari Kua. Betul. Dan di sini Dairotnya menjadi seorang pemeran utama ya untuk memecahkan immortal mereka masing-masing. Iya, benar sekali sih. Dan kita lihat Lord di sini mulai perlahan-lahan untuk bakalan disentuhkan tentunya. Tapi turret milik dari Tembung ID masih ada 2 turret dan 1 turret jantung. Betul sekali. Dan mari kita lihat apakah Tembung ID akan melakukan pengambilan Lord atau tidak. Kita lihat aja nih ya, karena diam-diam tiba-tiba ada Lord. Lord keberapa Bapak? Ke-6. Ke-6 guys, ke-6. M3 aja gak seperti begini guys. Berarti pertandingan kali ini lebih parah ya Pak. Oke, OTW 1 jam ya nggak bisa. Let's go. Oke, Lordnya ini diamankan dari ID Sepertinya karena di sini dari Deluxe Ribbon tuh tidak bisa mengganggu ya. Tapi ini durhaka banget sih karena dari seorang Hylos eliminasi bapaknya sendiri. Tapi dari seorang Brody langsung join the war di sana siap dilakukan oleh seorang Parsia, bukan Parsia tapi dari seorang Direct di sana sehingga ini bakalan count banget untuk tim Tembung ID dan tersisa seorang Hylos maupun seorang Lancela. Betul sekali. Dan di sini Tembung ID itu sangat kewalahan ya karena Ruby dan Parsanya itu harus 1 menitan baru bisa hidup.
Kita lihat tier mid lane-nya perlu ada Lord yang datang, tapi harus terhancurkan di sana. Base yang mulai perlahan-lahan dicicil, tapi di make dari seorang Mars udah cukup sakit dan terpick off langsung. Sayang sekali ya, padahal Flux Ribbon tuh memiliki kesempatan untuk meng-enter, tapi bapak dari Hylos ini keluar membantu mereka sepertinya. Iya. Sayang sekali, padahal tadi mereka bisa objektif. Iya, benar sekali, dan ini dia. Apa yang terjadi di sana, karena kita lihat udah di push turret tuh utama di sana, tapi ada Lord yang menghadang di sana, melaju ke mid lane-nya. Apakah sanggup dari seorang Ben dan juga Yves bakalan nge-defend di sana, atau malah dari tembung ID yang bakalan nge-end gamenya? Betul sekali Desman. Sepertinya kita bisa lihat bahwa kaki Lo tuh sudah mulai buntung jalannya. Dia sudah capek. Sudah 6 kali dia dipanggil. Iya, ini apa sih, gue masih panggil aja, tapi selalu di pick off terus ya. Betul sekali, dia sudah capek. Dia kayak mau resign jadi Lord ya. Dia mengajukan surat resign ya. Betul-betul, sayangnya nggak diterima Resign oleh di Line of Munton. Dawn gitu ya. Ya, tapi kemudian dibangkang oleh tim tembung ID, tentunya cukup luar biasa sekali di Dan match pertama. victory. Luar biasa, luar biasa, Oke, luar biasa. kali ini kita dengar victory langsung dengan waktu pertandingan yang 40 menit dengan skor 28-31, dan mendapatkan MVP adalah seorang Parsha 10-3-10. Luar biasa sekali guys. Di sini yang saya lihat itu yang berperan besar tuh bapaknya Hylos. Memang luar biasa, luar biasa. Gue ini terdengar mungkin Lordnya bakalan pensi ya. Bisa Jadi jadi. Line of Dawn ya. Bisa jadi. Mungkin nanti match setelah ini Lordnya itu berubah kayaknya. Jadi Nggak Kelvin. tahu. Jangan. Saya turun tuh bawa tombak, saya patah. Nggak, saya turun bawa tombak tuh